Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat An-Naba sampai pada ayat yang ke-17. Inna yaumal fasli kana miqata. Sungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Yaumul fasl yaitu hari keputusan atau disebut dengan hari pembeda. Hari kiamat akan dibedakan antara hak dan batil. Pada hari kiamat akan dibedakan antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Maka pada hari tersebut segala atribut akan dilepas, segala jabatan akan dilepas. Tidak ada kaya miskin lagi. Yang ada cuma penghuni neraka atau penghuni apa? Surga. Maka orang sekarang yang membanggakan atributnya, membanggakan jabatannya, membanggakan kekayaannya, pada hari kiamat kelak semua akan hilang. Yang ada cuma ada keputusan antara penghuni surga maupun penghuni neraka. Itulah yaumul fasl. Allah jelaskan kapan tiba yaumul fasl tersebut. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Hari di mana tatkala ditiupkan sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Meniup sangkakala itu ada khilaf, ada yang mengatakan 2 kali tiupan, ada yang mengatakan 3 kali tiupan. Yang mengatakan 2 tiupan, yang pertama adalah wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Tatkala ditiupkan sangkakala maka semua mati yang ada di langit dan bumi kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka kemudian manusia akan dibangkitkan. Tatkala manusia dibangkitkan maka mereka akan datang berkelompok-kelompok. Setelah itu Allah berfirman, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Maka tatkala ditiupkan sangkakala, langit yang sekarang kita lihat tertutup akan kelihatan ada pintu-pintunya. Tatkala langit dibuka pintu-pintunya, maka malaikat akan turun ya dalam jumlah yang sangat banyak karena di langit ada malaikat yang menghuninya. Sebagaimana firman Allah, wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzilal malaikatu tanzila. Tatkala langit terbelah lalu mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Kemudian wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijalankan gunung-gunung maka menjadi fata morgana lah dia. Jadi gunung-gunung dicabut dulu dari pasaknya, lah dicabut kemudian diperjalankan, kemudian ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi debu yang terbangan ya. Jadi Allah sebutkan ini paragraf ini Allah sebutkan tentang yaumul fasli, hari pembeda atau hari keputusan yang akan tiba kapan? Tatkala tiba hari kiamat. Setelah itu masuk pada paragraf berikutnya ayat ke-21. Kata Allah, "Inna jahannama kanat mirsada." Sungguhnya neraka jahanam itu ada tempat pengintai. Semua sudah tercatat, si fulan bakalan masuk neraka jahanam, maka neraka jahanam mengintai orang-orang yang pantas untuk masuk dilemparkan dalam neraka jahanam. Sebagaimana kita tahu kalau kita lihat sirat, di samping sirat ada kalalib, besi-besi yang bergantungan, yang tajam, yang siap mengkait orang-orang yang akan dimasukkan dalam neraka jahanam, dikaitkan kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Itu salah satu bentuk pengintaian neraka jahanam terhadap orang-orang kafir. Makanya Allah mengatakan litagina ma'aba, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Maka itulah orang-orang yang diintai oleh neraka jahanam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, labithina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal di dalam neraka jahanam berabad-abad lamanya atau berzaman-zaman lamanya. Ahqaba ini maksudnya kumpulan zaman-zaman, berapa lama mereka siksa enggak berhenti-berhenti, tetapi mereka disiksa secara periodik. Ada yang mengatakan 10 juta tahun, 10 juta tahun berikutnya, 10 juta tahun berikutnya, karena akhirat tiada penghujungnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yadzuquna fiha bardaun wala syaraba. Mereka akan tinggal dalam neraka jahanam dalam waktu yang lama, yang dalam waktu yang lama tersebut mereka tidak merasakan kesejukan dan juga tidak ada air minum. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang sangat panas dan nanah. Kata para ulama, mereka ini saking hausnya waktu di padang mahsyar, fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana, di padang mahsyar mereka suruh berdiri 50.000 tahun. Jarak matahari jaraknya 1 mil. Mereka kepanasan, kelaparan. Setelah mereka ribuan tahun kehausan, keringat bercucuran, enggak mati-mati, merasakan kehausan yang amat-amat sangat. Begitu dimasukkan dalam neraka jahanam, mereka haus, mereka minta minum. Allah kasih air panas. Mereka tahu itu panas, tapi karena sudah saking hausnya, mereka tetap apa? Minum. Akhirnya mereka wasukumaan hamiman, mereka pun minum air yang sangat panas. Faqata am'ahum, mencabik-cabik usus mereka. Nanah ini gimana minum nanah? Siapa yang kuat minum? Tapi enggak ada lagi. Haus mau diapain? Akhirnya nanah mereka minum yang sangat dingin, udah masuk dalam diri mereka, sangat dingin, menyiksa diri mereka. Karena dingin itu juga menyiksa. Siksaan bisa dengan kedinginan, siksaan bisa dengan panasan. Jadilah minuman orang-orang kafir ya. Kata Allah, jazaan wifaqa, balasan yang setimpal bagi mereka. Setimpal ya, karena mereka tidak tahu diri. Allah yang berikan mereka segala prasarana, berikan mereka kenikmatan yang mereka sembah. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah sapi, ya, ada yang menyembah matahari. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu la yarjuna hisaba." Mereka dahulu tidak berharap untuk dihisab karena mereka tahu kalau mereka dihisab banyak sekali kemaksiatan yang mereka lakukan. Kata Allah, "Kadzdzabu bi ayatina kidzaba." Mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dengan sedusta-dustanya. "Wa kullu syai'in ahsainahu kitaba." Dan segala sesuatu telah kami catat dalam satu kitab. Semua perbuatan mereka enggak ada yang luput. Mereka enggak mau dihisab, tetap dihisab. Semua perkataan mereka, semua keyakinan mereka, semua perbuatan mereka kami telah tuliskan dalam catatan. Kata Allah, "Fadzuku falan nazidakum illa adzaba." Rasakanlah dan kalian tidak akan merasakan kecuali tambahan. Jadi penghuni neraka jahanam waktu mereka diazab, mereka minta mati. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Kadzalika najzi kull kafur. La yuqda alaihim, mereka tidak bakalan mati. Minta mati enggak dikasih mati. Minta dikurangi. Wa qal ladzina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Maka penghuni neraka jahanam berkata kepada penjaga neraka, pada para malaikat, mintalah kepada Rabbmu, Rabb kalian agar mengurangi azab kami meskipun hanya sehari. Kasih libur aja sehari. Bukan libur, apa kurangilah. Sehari saja. Jadi mereka minta mati enggak dikasih mati. Mereka minta dikurangi enggak dikurangi. Jawabannya justru ditambah. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah dan kalian tidak akan merasakan tambahan, bukan tambahan keringanan, tapi tambahan apa? Siksaan. Makanya kata para ulama ini ayat yang paling mengerikan bagi penghuni neraka jahanam. Karena mereka disiksa bukan dengan siksaan yang statis, tetapi dinamis, semakin bertambah-tambah. Fa yauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad. Pada hari tersebut tidak ada yang menyiksa seperti siksaan Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang bisa membelenggu seperti belenggunya Allah. Antum bayangkan orang paling sadis di dunia menyiksa, siksaannya masih kalah dengan siksaan apa? Allah. Karena Allah mengatakan tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah. Di antaranya siksaan Allah akan terus bertambah-tambah bagi para penghuni neraka jahanam, yaitu orang-orang kafir.